Pak Yusak melihat nama-nama yang sudah muncul di permukaan, di baliho, di jalanan, dan juga disebut-sebut akan maju, kita juga perlu menyoroti soal PSI. PSI ini kan kalau kita lihat angkanya cukup tinggi ya untuk pileg, untuk real count KPU di pileg 2024 ini. Apakah nama Kaisang ini akan juga muncul di permukaan nanti? Iya, saya kira kalau melihat konfigurasi politik hasil Pileg 2024, Hmm, kan memang tidak ada partai politik yang sangat dominan ya. Meskipun PKS berpotensi memenangkan Pileg dengan oke, perolehan kurang lebih sekitar 17 kursi, tapi kan angkanya kurang dari 20%. Nah, hmm, artinya koalisi mau tidak mau ini harus terbangun di antara partai-partai politik yang punya kursi. Nah, soal nama-nama yang beredar sebagai calon gubernur DKI Jakarta, ya kalau hari ini beredar katakanlah misalnya ada Pak Ridwan Kamil dari Golkar, hmm, kemudian juga Pak Ahmad Zaki Iskandar. Saya kira Partai Golkar dalam hal ini selangkah lebih maju karena sudah memberikan mandat meskipun oke, kepada dua nama ya, hmm, tetapi paling tidak Partai Golkar bisa kita katakan selangkah lebih maju dibandingkan partai-partai yang lainnya kan. Nah, kemudian baik, juga Partai Nasdem, hmm, Pak Ahmad Saroni juga muncul sebagai bakal calon, tetapi kan juga belum mendapatkan tiket resmi dari Partai Nasdem. Begitu juga dengan hmm. partai-partai lain. Nah, apakah misalnya nama Kaisang ini akan muncul sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta? Ya, kemungkinan itu bisa saja. Tetapi kalau kita melihat, tentu partai politik dalam mendorong calon gubernur DKI Jakarta ke depan, tentu pertimbangannya kan paling tidak ada dua variabel penting ya. Pertama adalah popularitas, yang kedua tentu adalah elektabilitas. Saya Hmm. kira partai politik tidak akan bisa mengabaikan kedua faktor penting itu. Dan di DKI Jakarta, saya kira tidak sulit untuk mengatrol atau menaikkan popularitas karena Oke, secara geografis DKI Jakarta adalah mudah dijangkau secara fisik dan saya kira dari sisi komposisi penduduknya merupakan masyarakat yang well informasi ya. oke. Jadi tidak sulit saya kira bagi bakal calon gubernur yang hari ini popularitasnya masih cukup rendah ini Hmm. untuk bisa dikatrol ya. Jadi per hari ini saya kira masih ada peluang yang sama dari Hmm. semua atau seluruh bakal calon gubernur DKI Jakarta untuk memenangkan pertarungan di Pilgub 2024. Baik, kalau melihat pertarungan Pilgub DKI ini sebenarnya kalau kita lihat dari pemilih ya seperti yang Anda katakan pemilihnya rasional kemudian multikultur begitu ya Pak Yusak. Apakah ini yang membuat incumbent sulit untuk maju di periode berikutnya? Ya, kalau kita lihat approval rating dari PJ Gubernur DKI kan memang masih cukup rendah ya. Artinya ini peluang yang sangat bagus Hmm, bagi seluruh penantang, terutama yang mampu memahami dengan baik karakteristik masyarakat Jakarta. Karena kalau kita bandingkan dengan provinsi yang lain hmm, atau dengan daerah-daerah lain, Jakarta cukup punya keunikan dari sisi ekspektasi masyarakat DKI Jakarta. ya, Nah, kalau kita klaster lagi, paling tidak kan ada beberapa isu penting yang menjadi pusat perhatian masyarakat DKI Jakarta. Pertama, PR-nya adalah tidak bisa lepas dari PR kemacetan, kemudian yang kedua juga persoalan banjir, termasuk juga misalnya pengelolaan sampah, kemudian juga bagaimana akses transportasi publik. Jadi ini merupakan isu-isu yang khas kelas menengah yang membedakan dengan masyarakat di provinsi yang lain yang rata-rata atau mayoritas lebih aware terhadap isu-isu di sektor kesejahteraan baik. ekonomi. Nah, oleh karena itu, sepanjang semua calon bisa Hmm. memahami ekspektasi publik warga DKI dengan baik, dengan menawarkan program-program populisnya di tiga isu besar tadi, ya saya kira ini akan bisa memberikan efek elektoral bagi kandidat yang bersangkutan. Dan kita tidak boleh melupakan bahwa eh, pilkada ini memang lebih bercorak kandidat centered. Nah, kalau tadi beredar nama-nama misalnya katakanlah Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Ahmad Saroni, Hmm. atau misalnya nanti PKS juga memunculkan calonnya, ya tentu kan semuanya punya plus minus masing-masing, masing-masing ya. Pak RK katakanlah yang sudah punya modal elektoral berupa popularitas tinggi, tetapi eh, dibanding dengan misalnya Pak Ahmad Saroni, ya tentu Pak Ahmad Saroni punya basis di dapilnya di Hmm. DKI Jakarta. Nah, ini yang saya kira
semua calon gubernur masih punya peluang yang sama untuk mengejar ketertinggalan meskipun popularitas dan elektabilitasnya per hari ini masih cukup sangat rendah. Nah, singkat kata bahwa Pilkada DKI saya kira akan tetap seksi meskipun status DKI Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota. Saya kira tidak akan mengurangi keseksian Jakarta yang memang menjadi barometer politik nasional dan seringkali ajang Pilkada DKI Jakarta ini akan digunakan sebagai batu loncatan untuk Pilpres ke depan. Jadi saya Baik. kira masih akan seksi sekali. Baik, masih seksi isunya, apalagi sudah pilpres, kita fokusnya ke pilgub begitu ya, Pak